Kembali lagi bersama saya di sini, tentunya kita masih di Kilas Kisah Nyata. Kilas Kisah Nyata kali ini tidak lagi datang dari India, dan kemarin kan juga sempat bahas dari Jepang. Sudah tidak ada lagi, sekarang kita ambil dari Jepang ya. Sekarang kita akan bahas dari Cina. Kisah ini baru terjadi atau tragedi ini baru terjadi di Cina ya. Mengenai apa? Mengenai pejabat yang melakukan korupsi. Pejabat yang melakukan korupsi tidak tanggung-tanggung nilainya, bahkan sampai 890 juta yuan lebih ditambah sama sekitar 400 juta yuan lebih. Jadi kalian bisa hitung sendiri, kalian bisa konversi sendiri nilainya seperti apa. Dan bagaimana sikap pemerintah dalam menangani si koruptor ini. Ya, si koruptor yang baru terjadi di Cina. Dan hukumannya juga baru diputuskan di bulan Agustus kemarin. Bagaimana dengan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke dalam kilas kisah nyatanya. Dan kerugiannya ini, si Zowego melakukan seperti itu mencapai 470 juta yuan. Bayangin aja berapa banyak itu uang yang sudah dirugikan oleh si Zowego ini. Dan tidak dijelaskan itu terjadi tahun berapa ya. Mungkin dia itu melakukan ini secara bertahap. Kemudian tidak hanya sampai situ saja. Dia ini melakukan namanya kolusi mungkin ya, atau nepotisme atau apalah gitu. Nah, dia ini melakukan ini dengan teman-temannya, dengan kerabatnya. Dia ini memberikan bantuan, jadi seolah-olah dia ini tuh menganggap dirinya ini mungkin dewa entah apa gitu ya, gitu. Itu kan bukan uang dia, tetapi dia ini malah memilih kayak misalkan nih ya, temannya, saudaranya, kerabatnya, atau siapa gitu ya, itu tuh mendirikan ada perusahaan. Misalkan mendirikan perusahaan jasa apa atau jasa apa gitu. Nah, si Zowego ini dia itu lebih memilih untuk menggunakan jasa temannya atau jasa kerabatnya atau saudaranya sendiri untuk melanjutkan proyek-proyek dia ini yang dia punya ini. Walaupun harganya itu tidak masuk akal, harganya itu sangat begitu mahal, tetapi dia langsung aja ya udahlah nggak apa-apa lah, udah proyek ini dikasih aja ke kamu, dikasih aja bahin, harganya mahal juga nggak apa-apa, udah lanjutin aja proyeknya. Dan akibat perbuatannya si Zowego yang seperti ini, perusahaan itu harus menanggung rugi sekitar 890 juta yuan. Kalian hitung sendiri, kalian konversi sendiri ya, berapa banyak nilainya itu dalam nilai rupiah. Nah, itu kan berlangsung cukup lama, sehingga perusahaan ini pun, namanya perusahaan itu kan pasti namanya ada hutang piutang yang terus bergulir ya gitu. Nah, si utang-utang ini pada saat si Zowego ini memimpin itu tidak dibayarkan. Jadi utangnya ini sengaja ditumpuk sama si Zowego. Udah biarin aja, nanti penerus berikutnya yang akan melunasi si hutang-hutang ini, sehingga hutang-hutangnya ini sangat menumpuk begitu banyak karena tidak dibayarkan sama si Zowego. Akhirnya mungkin si Zowego ini merasa udahlah cukup sampai sini. Pada tahun 2020 pada saat hutang-hutangnya ini sudah tidak bisa dibayarkan, banyak orang yang mungkin menagih ya ke si Zowego, kapan nih mau dibayar? 2020 itu juga pun si Zowego ini memutuskan untuk resign dari perusahaannya. Proyeknya terbengkalai, hutang-hutang menumpuk, dan akhirnya puncaknya 2023 dia didakwa oleh pemerintah setempat bahwa dia melakukan korupsi besar-besaran. Akhirnya kalian tahu apa? Si Zowego ini ditangkap, diringkus oleh polisi di sana. Ya, dia dibawa ke pengadilan, dia diinterogasi di sana. Setelah dilakukan investigasi semuanya dengan bukti-bukti yang ada, akhirnya polisi atau pengadilan ini menuntut si Zowego ini yaitu hukuman 2 tahun penjara. Nah, bingung kan? 2 tahun penjara. Iya, 2 tahun penjara ini hanyalah hukuman awal. Ditambah dia harus melunasi denda sebesar 12 juta yuan. Sudah di penjara 2 tahun, dia harus melunasi hutang sebesar 12 juta yuan. Tenang, nggak sampai situ saja. Karena kejahatannya ini, dia itu dilakukan cukup parah dinilai pada saat itu kejahatan ini cukup parah. Hukumannya ini ditambah lagi dengan hukuman yang ketiga. Sudah 2 tahun, ditagih uang sebesar 12 juta yuan, dan yang ketiga adalah hukuman mati. Jadi setelah dia selesai
menjalani hukuman dia 2 tahun ke depan, dia ini harus dihukum mati. Itu dia. Rata-rata koruptor mungkin di Cina diperlakukan seperti itu ya. Jadi kisah yang pernah saya bahas sebelumnya, itu kan juga dia melakukan korupsi cukup besar, akhirnya hukumannya apa? Hukumannya hukuman mati. Begitu pula dengan Sowego ini, setelah nanti dia menjalani hukuman 2 tahun, kemudian dia harus melakukan hukuman mati dengan didenda juga. Dia harus melunasi si dendanya itu, yaitu 12 juta yuan. Nah, itu yang terjadi kondisi terhadap Sowego ini yang melakukan korupsi besar-besaran. Gimana menurut kalian untuk kilas kisah nyata kali ini yang baru saja terjadi di Cina? Apakah hukuman yang ini memang sudah pantas diterima si Sowego yang melakukan korupsi yang cukup besar dan bahkan merugikan pemerintah, merugikan pekerjanya di sana? Bagaimana menurut kalian? Apakah hukumannya ini sudah pantas atau seharusnya sudah tidak ada hukuman namanya hukuman 2 tahun, langsung saja dia dieksekusi saat itu? Atau dia memang seharusnya menjalani hukuman yang seperti itu, memang hukumannya itu sudah adil oleh pemerintah di sana? Kalian boleh tinggal langsung komen aja di video ini ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar aku makin semangat untuk buat video berikutnya. Sampai ketemu lagi di next video, dan terima kasih sebelumnya untuk yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.